Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aryani dari semester 4B akan sedikit berbagi mengenai materi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Berikut ini saya sajikan pokok bahasan dari materi yang kali ini akan saya presentasikan. Berbicara tentang kearifan lokal, ini merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Istilah kearifan lokal atau biasa disebut dengan local wisdom biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang fungsi pendidikan memaparkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, ketercapaian dalam proses belajar mengajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran ini diantaranya adalah pendidik, peserta didik, lingkungan, metode atau teknik, serta media pembelajaran. Pada kenyataannya, apa yang terjadi dalam pembelajaran seringkali terjadi proses pengajaran berjalan dan berlangsung tidak efektif. Hal ini kemudian menjadi hambatan di mana banyak waktu, tenaga, dan biaya yang terbuang sia-sia, sedangkan tujuan belajar tidak dapat tercapai, bahkan terjadi proses dalam komunikasi antara pengajar dan pelajar. Hambatan selanjutnya adalah, selama ini proses pembelajaran masih sering bersifat konvensional, menjadi tidak menarik dan bahkan membosankan. Tentu saja untuk cara mengatasinya adalah diperlukan seorang guru yang ahli dan inovatif dalam menjalankan proses belajar mengajar agar lebih menarik dan dapat membangkitkan semangat belajar siswa. Kembali ke poin hambatan yang ketiga, seiring dengan perkembangan zaman, maka nilai-nilai budaya lokal pun cepat tertinggal dengan kemodernan dan kecanggihan. Alangkah lebih baiknya jika diupayakan bagaimana caranya agar aneka ragam budaya yang telah kita miliki tersebut bisa kita jaga dan kita lestarikan bersama. Nah, dengan pendidikan yang berbasis kearifan lokal, maka kita bisa optimis akan terciptanya pendidikan yang mampu memberikan makna bagi kehidupan manusia Indonesia. Artinya, pendidikan kemudian akan mampu menjadi spirit yang bisa mewarnai dinamika manusia Indonesia ke depan. Langkah yang dapat dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kearifan lokal adalah: pertama, mengidentifikasi keadaan dan potensi daerah dipandang sangat penting untuk mengetahui potensi atau keberagaman seperti apa saja yang berkembang dalam daerah tersebut. Kemudian nantinya dapatkah diintegrasikan dalam materi pembelajaran yang akan dilaksanakan? Kedua, menentukan fungsi dan tujuan. Apa yang hendak dicapai dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal sebagai batasan dan panduan. Ketiga, menentukan kriteria dan bahan kajian. Hal ini meliputi kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, kesediaan sarana dan prasarana yang mendukung, tidak bertentangan dengan nilai luhur kearifan lokal yang ada, serta kelayakan apabila diterapkan. Keempat, menyusun rencana pembelajaran, yaitu dengan penentuan topik keunggulan lokal yang dipilih sesuai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang dikembangkan. Jika diintegrasikan dalam pendidikan karakter, maka pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan yang baik atau buruk, serta dapat memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Beberapa hal yang dapat dijadikan contoh sederhana dari pembelajaran berbasis kearifan lokal ini adalah menerapkan metode musyawarah dalam pengambilan keputusan di kelas, contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Dan contoh kedua adalah menanamkan budaya gotong royong sebagai ciri khas bangsa kita. Ada satu quotes terakhir dari saya, dari Pak Denny Setiawan, bahwa pembelajaran bukan hanya menyenangkan tetapi juga harus bermakna. Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Yusuf Ridwan MPD atas bukunya yang sangat luar biasa, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi yang saya buat.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.